warahmatullahi wabarakatuh. Halo semua, perkenalkan nama saya Siva Harinisa dari kelas 10 TJKT 1. Di video kali ini saya akan membahas tentang materi media nirkabel VZ, tentang pengertian, fungsi, kelebihan, kekurangan, dan lain-lain. Media nirkabel VZ. Pengertian, VZ singkatan dari Very Small Aperture Terminal adalah sebuah koneksi internet menggunakan satelit. Prosesnya adalah data dikirim melalui perangkat jaringan, ditransmisikan menggunakan satelit, kemudian dikirimkan kembali ke stasiun penerima. Satelit berfungsi sebagai repeater penguat sinyal. Fungsi VZ adalah 1. Koneksi internet. VZ sering digunakan untuk menyediakan akses internet di lokasi-lokasi terpencil yang tidak memiliki akses ke infrastruktur kabel atau fiber optik. Ini membuatnya sangat berguna di daerah pedesaan, pulau-pulau, dan lokasi-lokasi yang sulit dijangkau. 2. Komunikasi data. VZ dapat digunakan untuk menghubungkan berbagai lokasi secara simultan melalui jaringan satelit, memungkinkan pertukaran data antara kantor pusat dan cabang-cabang yang tersebar di berbagai tempat. 3. Telekomunikasi. VZ menyediakan layanan telepon, termasuk komunikasi suara melalui VoIP, Voice over IP, untuk lokasi yang tidak terjangkau oleh jaringan telekomunikasi tradisional. Transmisi TV. Teknologi VZ juga digunakan dalam penyiaran televisi, baik untuk menerima siaran televisi satelit langsung maupun untuk mentransmisikan konten ke stasiun televisi atau lokasi-lokasi terpencil. 5. Pembaruan sistem dan pemantauan jarak jauh. VZ dapat digunakan untuk sistem pemantauan dan pembaruan perangkat secara jarak jauh, seperti dalam industri energi atau pertambangan, di mana akses langsung ke lokasi bisa sulit. Komunikasi darurat. Dalam situasi darurat atau bencana alam, VZ dapat digunakan untuk mendirikan jaringan komunikasi sementara, membantu koordinasi dan distribusi bantuan. Selanjutnya adalah spesifikasi perangkat keras jaringan VZ. 1. Antena VZ. Ukuran biasanya antara 0,75 meter hingga 3 meter, tergantung pada frekuensi dan kekuatan sinyal yang diperlukan. Jenis, antena parabolik atau offset parabolic dish. Frekuensi, antena dirancang untuk bekerja di frekuensi C-band, U-band, atau K-band. Polaritas, dapat memiliki kemampuan untuk menerima dan mengirim sinyal dengan polaritas vertikal dan horizontal. LNB, Low Noise Block Converter. Fungsi, menerima sinyal satelit dari antena dan mengubahnya menjadi frekuensi yang lebih rendah sehingga dapat diterima oleh modem VZ. Rentang frekuensi input bervariasi sesuai dengan frekuensi band, misalnya G-band 3.7 sampai 4.2 GHz atau Q-band 11.7 sampai 12.2. Gain biasanya berkisar antara 50 sampai 60 dB. Ketiga, modem VZ berfungsi mengubah data dari format digital ke sinyal satelit dan sebaliknya. Kecepatan data biasanya antara 512 kbps hingga 10 mbps untuk offline dan downline, tergantung pada kapasitas dan konfigurasi sistem. Protokol dapat mendukung berbagai protokol komunitas seperti TCP atau IP, UDP, dan lainnya. Keempat, transceiver berfungsi menggabungkan fungsi transmisi dan penerima sinyal dalam satu perangkat. Frekuensi sama dengan frekuensi antena dan LNB. 3. Daya output bervariasi tetapi harus sesuai dengan spesifikasi yang dibutuhkan oleh satelit. 5. Modulator atau demodulator berfungsi mengubah sinyal data ke bentuk yang dapat dikirim melalui satelit dan sebaliknya. Tipe analog atau digital. Kecepatan modem ditentukan oleh kecepatan data dan spesifikasi lainnya. Power supply unit berfungsi menyediakan daya listrik untuk semua komponen VZ. Spesifikasi dapat bervariasi tergantung pada kebutuhan daya sistem secara keseluruhan. Network interface device berfungsi menyediakan antarmuka antara modem VZ dan jaringan lokal atau sistem lain. Tipe dapat berupa router atau switch yang kompatibel dengan jaringan VZ. 8. Cabling and perlengkapan pendukung. Kabel coaxial digunakan untuk menghubungkan antena, LNB, dan modem. Splitter dan combiner digunakan untuk membagi atau menggabungkan sinyal. 9. Perangkat keras tambahan. Amplifier jika diperlukan untuk meningkatkan sinyal. Circuit protector melindungi perangkat dari lonjakan daya listrik. 10. Software konfigurasi dan manajemen berfungsi digunakan untuk konfigurasi, pemantauan, dan manajemen sistem VZ. Jadi, setiap komponen ini harus dipilih sesuai dengan spesifikasi dan kebutuhan spesifik dari jaringan VZ yang akan dibangun. Beberapa sistem VZ juga mungkin memerlukan perangkat tambahan seperti pengontrol akses atau firewall untuk keamanan jaringan. Nah, VZ sendiri dibagi menjadi dua, yaitu perangkat keluar ruangan atau outdoor, kedua perangkat dalam ruangan atau indoor. Perangkat keluar ruangan terdiri atas antena parabola atau dish, block up converter yang digunakan sebagai transmitter, pengirim sinyal atau data, dan low noise block yang digunakan sebagai receiver, penerima sinyal data. Sedangkan perangkat dalam ruangan sendiri yaitu terdiri atas modem yang berfungsi mengubah sinyal baseband ke sinyal frekuensi menengah dan sebaliknya. Kelebihan dan kekurangan VZ. Kelebihan dari jaringan VZ yaitu sangat berguna untuk menyediakan konektivitas di lokasi-lokasi yang sulit dijangkau oleh infrastruktur kabel atau fiber optik, seperti daerah pedesaan, pulau-pulau, dan wilayah terpencil. Kedua, pengaturan dan instalasi sistem VZ relatif cepat dibandingkan dengan membangun infrastruktur komunikasi kabel atau fiber optik yang mungkin memerlukan waktu dan biaya lebih besar. 3. Pengaturan dan instalasi sistem VZ relatif cepat dibandingkan dengan membangun infrastruktur komunikasi kabel atau fiber optik yang mungkin memerlukan waktu dan biaya lebih besar. Kekurangan VZ. Salah satu kekurangan utama VZ adalah latensi yang lebih tinggi dibandingkan dengan komunikasi berbasis kabel atau fiber optik. Latensi ini disebabkan oleh jarak sinyal yang harus menempuh perjalanan ke satelit dan kembali. Kedua, kualitas sinyal VZ dapat dipengaruhi oleh kondisi cuaca buruk seperti hujan lebat atau badai salju, yang dapat menyebabkan gangguan atau penurunan kualitas layanan. Ketiga, tergantung pada paket layanan yang dipilih, bandwidth yang tersedia melalui VZ bisa terbatas, yang dapat mempengaruhi kecepatan dan volume data yang dapat dikirim dan diterima.
Selanjutnya adalah jenis kabel VSAT. Kabel VSAT terdiri dari banyak jenis kabel. Yang pertama yaitu kabel koaksial yang terdiri dari 3 jenis, yaitu kabel RG6, RG11, LMR 400. Kedua, kabel LMR terdiri dari 2, yaitu LMR 240 dan 600. Ketiga, kabel fiber optik, single module fiber, multi modem fiber. Keempat, kabel data serial terdiri dari RS 232 atau RS 485. Kelima, kabel RF radio frekuensi digunakan untuk menghubungkan antena VSAT dengan perangkat RF lainnya. Jenis kabel yang menghubungkan antar perangkat. 1. Kabel koaksial. Kabel koaksial RC6 digunakan untuk koneksi antara perangkat dengan frekuensi radio seperti antara antena VSAT dan modem. Kabel ini memiliki impedance 75 ohm dan cocok untuk transmisi sinyal TV kabel dan broadband. Kabel koaksial RC11 memiliki diameter lebih besar dibandingkan RC6, menawarkan pengurangan kehilangan sinyal yang lebih baik. Biasanya digunakan untuk jarak yang lebih panjang dalam aplikasi yang sama. LMR 400, kabel ini memberikan performa tinggi dengan kehilangan sinyal yang minimal, ideal untuk aplikasi yang memerlukan transmisi sinyal berkualitas tinggi dan stabil, seperti dalam sistem VSAT. Kedua, kabel fiber optik, single module fiber optic cable, menggunakan satu modem cahaya untuk transmisi sinyal dengan kehilangan sinyal yang sangat rendah, cocok untuk jarak panjang dan aplikasi yang memerlukan bandwidth tinggi, seperti antara stasiun bumi dan pusat data. Selanjutnya, multimodal fiber optic cable menggunakan beberapa mode cahaya untuk transmisi sinyal, ideal untuk jarak pendek dan aplikasi lokal dengan bandwidth tinggi. Ketiga, kabel Ethernet, kabel Cat5e memungkinkan transmisi data hingga 1000 Mbps pada jarak hingga 100 meter, digunakan untuk jaringan lokal dan aplikasi komunikasi data. Kabel Cat6 menawarkan performa yang lebih baik dibandingkan Cat5e, mendukung kecepatan hingga 10 Gbps pada jarak hingga 55 meter, ideal untuk aplikasi jaringan yang memerlukan kecepatan tinggi. Keempat, kabel serial RS232 digunakan untuk komunikasi data serial antara perangkat seperti komputer dan modem. RS485, kabel ini mendukung komunikasi data serial multi-drop dengan jarak yang lebih panjang dan gangguan yang lebih sedikit dibandingkan RS232. Kabel USB 2.0 memungkinkan kecepatan transfer data hingga 480 Mbps. USB 3.0 atau 3.1 menawarkan kecepatan transfer data yang lebih tinggi hingga 5 Gbps atau 10 Gbps, digunakan untuk perangkat yang memerlukan bandwidth tinggi seperti hard drive, eksternal, dan kamera. Ketujuh, kabel Power over Ethernet. POA kabel memungkinkan transmisi data dan daya melalui kabel Ethernet yang sama, sering digunakan untuk perangkat seperti kamera IP dan access point Wi-Fi. Selanjutnya, prinsip kerja jaringan VSAT. Umumnya, VSAT bekerja dengan cara mentransmisikan informasi melalui Verismel aperture terminal dari bumi ke satelit. Bagian satelit memiliki fungsi sebagai penguat frekuensi, sedangkan informasi yang diterima akan dikonfirmasikan kembali dengan sebagai penguat frekuensi. Nah, koneksi jaringan VSAT adalah sistem komunikasi satelit yang menggunakan antena parabola kecil untuk mengirim dan menerima data dari satelit. Koneksi jaringan VSAT memiliki beberapa keunggulan, di antaranya jangkauan luas. Koneksi jaringan VSAT dapat menjangkau daerah terpencil yang belum terjamah koneksi internet. 2. Keamanan data. Koneksi jaringan VSAT dapat dienkripsi untuk melindungi informasi sensitif seperti informasi akun dan transaksi keuangan. 3. Pemasangan cepat. Koneksi jaringan VSAT dapat dipasang dengan cepat. 4. Integrasi jaringan. Koneksi jaringan VSAT dapat mengintegrasikan jaringan ke seluruh wilayah secara terpusat. Kemudian, adaptasi perubahan. Koneksi jaringan VSAT dapat beradaptasi dengan perubahan jenis lalu lintas data, peralatan teknologi, dan jenis aplikasi layanan. Selanjutnya, maintenance mudah. Koneksi jaringan VSAT mudah dalam maintenance, sehingga jika terjadi masalah dapat segera diatasi. Kemudian kita masuk ke gambar skema jaringan VSAT. Nah, arsitektur jaringan VSAT. Di sini terdiri dari master earth station. Sebelah sini adalah PIBX. Yang bawah sini yaitu packet switch. Yang ini multiplexers. Setelah itu yang ini satelit modem. Sedangkan yang seperti ini yaitu network management system. Bagian ini adalah antena. Ini antena. Lah, sedangkan ini outdoor unit. Sebelah sininya adalah indoor unit. Yang ini di sini ke sini adalah demultiplexer. Yang ini remote earth station, yang ini master earth station. Ground segmen bumi. Master earth station, pusat kontrol jaringan VSAT ke seluruh jaringan, konfigurasi, pengawasan, dan pengelolaan jaringan VSAT dilakukan di komponen ini. Nah, sekian penjelasan dari saya. Kurang lebihnya mohon maaf. Terima kasih sudah menonton video ini dan mendengarkan penjelasan saya. Jangan lupa like dan subscribe.